Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Paulo Tuseke. Saya ajak kita sekalian untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini kemurahan kasih pertolongan penyertaan menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari persiapkan dan layakkan kami. Siapapun kami Tuhan, Engkau tolong. Dan senantiasa Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba menghalang merintangi pemberitaan firman-Mu. Kami satu hati dalam nama Yesus. Hancurkan kuasanya. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan melihat atau membahas sebagaimana topik yang saya sudah cantumkan di sini, yaitu atau temanya tidak ada keselamatan setelah kematian. Kali lagi, tidak ada keselamatan sesudah kematian. Mari kita baca dua ayat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Demikian Bapak Ibu Saudara, tentunya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa sebagaimana contoh daripada Lazarus dan orang kaya ini yang disebutkan, begitu Lazarus mati, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya yang mati ini tentunya saja dia tidak diselamatkan. Dia disebutkan dalam firman Tuhan sebagaimana kita baca tadi, dia menderita dalam alam maut. Alam maut ini belum neraka Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya firman Tuhan ini memberikan kepada kita bahwa sebenarnya soal keselamatan itu kita harus persiapkan selama kita masih hidup. Kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, hidup kudus di hadapannya, dan tentunya kita diperkenankan. Dan apabila kita dipanggil oleh Tuhan, kita mati saat ini, kita akan memiliki kerajaan sorga yang kekal. Namun Bapak Ibu Saudara, memang ada juga doktrin yang mengajarkan bahwa sesudah kematian ada keselamatan, masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Dan doktrin ini tentunya tidak berdasarkan firman Tuhan, karena sudah hampir 40 tahun saya baca-baca firman, saya belajar firman, bahkan saya mengajar. Saya tidak menemukan satu ayat pun mengatakan bahwa ada kesempatan untuk diselamatkan sesudah mati. Dan ini yang benar yang kita sudah baca tadi, bahwa senantiasa kita harus mempersiapkan hidup kita, jiwa kita, untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Dan saat kita dipanggil oleh Tuhan, sikapan saja kita akan bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam ayat yang ke-22 tadi, dalam pasal 16 ini, kemudian matilah orang miskin itu, maksudnya si Lazarus. Matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian 23, orang kaya itu juga mati. Memang dia tidak diselamatkan. Kita tahu bagaimana perlakuannya terhadap Lazarus. Dan dia sudah enak-enak hidup dalam dunia ini. Dia sudah memperoleh apa yang dia suka dalam dunia ini. Tetapi dia tidak memiliki keselamatan. Orang kaya itu juga mati,
lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi pada saat orang-orang dipanggil oleh Tuhan, orang meninggal, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Dan kita lihat bahwa posisi mereka, tempat mereka berbeda. Yang satu di pangkuan Abraham dan yang satu dalam alam maut, dan dia sedang menderita sengsara dalam alam maut itu. Dan ini belum disebutkan neraka, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat bahwa sebabnya kita diingatkan terus dan senantiasa kita harus melihat kehidupan kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apa kita masih melakukan dosa? Bertobatlah selama kita masih hidup. Dan senantiasa karena sesudah kematian itu kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan diselamatkan sesudah kita mati. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang berikut, ayat 24, lalu ia berseru, maksudnya si orang kaya ini berseru. Lalu dia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia bermohon kepada Abraham, kepada Bapak Abraham, untuk suruh itu Lazarus untuk mencelupkan setetes saja untuk membasahi bibirnya, karena dia sedang menderita. Dan selanjutnya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu engkau hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Tidak mungkin. Ini sudah disampaikan kepada orang kaya ini, tidak mungkin, karena kita dibatasi oleh jurang yang sangat atau yang tidak bisa diseberangi untuk datang kepadamu atau engkau datang kepada kami, dan atau menyuruh orang lain. Selain daripada itu, ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Jadi, setelah disampaikan bahwa tidak mungkin kami mau ke sana, engkau akan kemari, tidak akan mungkin. Dan dia berkesimpulan, kalau begitu, suruhlah Lazarus. Menyuruh dia atau Lazarus ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam ke dalam tempat penderitaan ini. Memang dia orang kalau tidak diselamatkan, begitu dia mati, dia akan mengingat semua apa yang sudah terjadi dan siapapun dan apa yang ada dalam dunia ini. Tapi orang percaya yang mati sudah diselamatkan naik ke sorga, dia tidak pernah akan memikirkan lagi dunia ini. Apakah itu suami atau istrinya yang tidak diselamatkan, itu dia tidak ingat lagi. Dan itu sudah oleh Tuhan sudah menghapus semua itu. Siapapun, anak atau harta atau apapun, kita tidak ingat lagi. Demikian dengan saudara-saudara kita. Jadi kalau kita sudah dalam kerajaan sorga, kita tidak ingat lagi apa yang sedang dan ada dan mereka yang tertinggal dalam dunia ini. Tapi mereka yang ada di dalam dunia, dalam sengsara itu, mereka mengingat
akan saudara-saudara mereka. Sebab itu orang kaya ini katakan, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Dia punya alasan bahwa kenapa Lazarus yang disuruh. Supaya karena kalau Lazarus datang menyampaikan kepada mereka, memperingatkan mereka atas penderitaan yang dia sedang alami, mungkin dia akan bertobat atau mereka akan bertobat. Ini alasannya Bapak Ibu Saudara. Tapi apa kata Abraham kepada mereka? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Artinya dia mau supaya Lazarus datang, menyampaikan, memberitakan, atau supaya mendorong mereka untuk bertobat. Tetapi tidak mungkin lagi Lazarus untuk datang dalam dunia ini, tidak akan mungkin lagi. Sehingga Bapak Abraham berkata, ada kesaksian yang mereka akan dengar bagi. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Terakhir, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, sekalipun orang yang bangkit dari orang mati untuk pergi memberitakan atau bersaksi kepada mereka, tidak akan mungkin. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pembacaan kita, ternyata kita harus mempersiapkan hidup kita, jiwa kita, benar-benar diperkenankan oleh Tuhan. Karena kalau dia datang, dia akan menjemput saya dan saudara di awan-awan kita berjumpa dengan dia. Dan mereka yang diangkat lewat rapture atau pengangkatan orang percaya itu adalah orang kudus, orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, atau tidak ada dosa. Cacat celah dan noda itu adalah dosa. Dan merekalah yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga bersama dengan dia kekal untuk selama-lamanya. Ini mengingatkan kepada saya dan saudara untuk lagi lebih bersungguh-sungguh pada saat hari-hari terakhir ini. Sewaktu kita masih hidup, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan jiwa kita untuk hari kedatangan. Apakah ke hari kedatangan Tuhan di angkasa atau kematian kita. Kalau sebentar kita tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak kudus hidup kita, baru kita meninggal, kita akan tidak pernah masuk dalam kerajaan sorga. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah senantiasa kita selalu mempersiapkan jiwa kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mati kapan saja atau Tuhan datang kapan saja, kita sedia untuk bertemu dengan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Doa kami, Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Supaya kami ada kekuatan, ada sukacita, damai, sejahtera. Lebih daripada Tuhan, kami mempersiapkan jiwa kami. Kalau kami ada kesalahan atau dosa, Tuhan Yesus, ampun kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Supaya manakala Engkau panggil kami kapan saja, kami akan bertemu dengan Engkau dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan atas contoh yang kami sudah baca, yang kami sudah dengar, kami renungkan antara Lazarus dan orang kaya. Oh Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk lagi lebih bersungguh-sungguh mengiring dan melayani Engkau, mempersiapkan jiwa kami untuk hari-hari kedatangan-Mu, ataupun Tuhan, kapanpun Engkau panggil kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.